Sanatul qabul bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususan almarhum Bapak Haji Setyadi Karindra bin Cindara Sareh Mirata Firdunullah wa stara'uyullah wa al-qurra wa radatu min ahli jannah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matil Islam wa kafa biha bil ni'mah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa tahharina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil ilmi wa sahhilana abwaaba fadlika wansur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Hadirin mukarramin, Bapak Ibu jamaah Majlis Takziah yang saya hormati, wabil khusus para asatiz, para habaib, tokoh masyarakat yang mohon maaf tidak ditata satu persatu di antara beliau, kebanyakan udah malam juga lagi ya. Lanjut. Wabil khusus Menteri Perhubungan yang menghubungi saya, Bang Mehmet, cuman duluan saya datang yang tidak menghubungin. Ini tetangga juga ada yang meninggal ya, di samping pesantren besar. Sebelum takziah, karena tadi menjelang maghrib baru sampai dari Tangsel, kalau saya kesana dulu ribet, buru-buru pamitnya kan begitu, mendingan kesini dulu, dari sini ke sono, dapat kabar barusan mau diurusin sekarang juga gitu. Jadi saya duduk sono buru-buru nih. Udah ya ceramahnya ya? Ya. Mau sama Bim? Ya rugi lah, bayar lah. Ada ember di sini. Dia emang trompet Pak dengan kalau hidupan gitu. Yang pertama, kata guru saya Kiai Haji Endin Fahrudin Masturo Sukabumi, haul takziah alamat mabrurnya dua. Jadi ada takziah, ada haul yang mabrur, ada yang mabur, atau mabrur dan mardud. Takziah 7 hari atau haul atau 40 hari. Yang mabrur alamatnya dua. Yang pertama tibbil kalam. Tibbil kalam yaitu banyaknya ucapan-ucapan yang baik. Ada Al-Qur'annya, ada nggak di sini? Istighfar, sholawat, zikir, tahlil, doa. Nah, berarti aman udah. Berkat. Jadi nyaut-nyaut tinggal ya. Palingan tiang. Lihat markono lagi nih. Ya. Alhamdulillah kita sampai dengan hari ini istiqomah dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena kematian kita masih mendapatkan kado-kado istimewa dari yang hidup. Bahkan yang hidup dapat doa dari ruhnya orang yang mati. Apa pada diam aja? Nungguin. Gue juga lagi bingung.
Seperti yang sering disampaikan Anasin, annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila faqala sa'il anna natasaddaqu an mautana wa nahujju anhum wa nad'u lahum hal yasilu dzalika ilaihim? Qala na'am. Dari sahabat Anas radhiyallahu an, keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya dan Nabi menjawab. Pertanyaan sahabat, saya bersedekah buat yang mati, saya badalin haji buat yang mati, dan saya doa buat yang mati. Pertanyaan sahabat, hal yasilu dzalika ilaihim, apakah sampai ya Rasulullah yang demikian itu? Nabi jawab sampai. Bahkan orang yang dibadalin haji, orang yang di apa tadi itu, yang disedekahkan, yang didoakan, dia gembira. Gembiranya diumpamakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kama yafrahu ahadukum bitawqi idza uhdiya ilaihim. Gembiranya seperti kita yang lagi melongo hidup di dunia, ujung-ujung dapat hadiah. Girang apa orang? Ada Anwar lupa ulang tahun, tahu-tahu anak mantu cucu bawain kado, girang nggak? Begitu dibuka emas 2,5 kilo. Langsung dia kawin lagi ya. Memang itu maksudnya. Buat mahar. Masa diduluin sama dia ini besok. Ayolah, pas tadi gol khairat. Diduluin. Ayo lomba. Yang duda-duda lomba kah? Lomba kawin. Ada Anwar kudu ini ya. Dulu abang saya 7 bulan saya kata-katain, bang orang kan kalau kagum begini karung bego kalau segitu. Langap, longo aja. Abang saya. Akhirnya 7 bulan nikah lagi, alhamdulillah. Haji Patah saya gituin. Lo khotbah, lo ceramah batal kalau punya bini kata saya. Dia ngamuk. Bang besok anterin saya tanggal 11 Januari. Alhamdulillah. Kita lagi hidup di dunia dapat hadiah girang. Maka Nabi katakan kama yafrahu ahadukum bitawqi idza uhdiya ilaihim. Orang-orang yang disedekahkan, yang dibadalkan haji, yang dibacain Quran, orang-orang yang didoakan, dia gembira. Gembiranya seperti orang-orang yang ketika hidup mendapatkan hadiah. Insya Allah almarhum senantiasa digembirakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, takjiah yang mabrur, kata guru saya ini. Yang pertama apa tadi? Tibbil kalam. Yang kedua wa it'amut ta'am, memberikan makan. Nih baru nih berkat misalnya nih. Nah kita biasa keteh-ketehan begini, ya kue-kue minuman, dikasih berkat, bahkan kadang-kadang ada yang ngasih makan. Itu merupakan rukun takjiah yang kedua. Halo? Jadi kalau takjiah cuman baca Quran doang, istighfar, tahlil, doa, kagak ada kuenya, batal. Batal. Atau sebaliknya gegares doang, kumpul begitu ya, kagak baca Yasin, kagak baca doa, batal. Nah malam ini alhamdulillah tibil kalam ada, makan juga alhamdulillah, bahkan yang diberkati juga Nah mudah-mudahan ini termasuk malam 7 hari yang mabrur. Amin ya robbal. Dan beliau lama tinggal di sini, saya kenal betul juga beliau ya. Kalau ketemu orangnya cengar ya, tegur sapanya alhamdulillah ya. Mudah-mudahan juga beliau orang baik dan dijadikan orang yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian buat yang ditinggalkan, di dalam perspektif Islam, nenek-nenek ngerti apa orang perspektif? Bodoh amat kan kagak kayak. Gue juga kagak ngerti, ngomong aja perspektif. Ada yang disebut dengan mabadi khairul ummah, dasar-dasar menjadi umat yang baik. Rumusan ini oleh ulama, satu di antara referensinya, di antara dasarnya adalah dialognya Rasulullah dengan para sahabat. Kharaja dzata yaumin ala ashabi faqala kaifa asbahtum? Qalu asbahna mu'minina billah. Qala wa ma alamatu imanikum? Qalu nasbiru alal bala wa nashkuru alal raha wa ridha bil qada. Qala alaihimussalam antumul mu'minuna haqqan wa rabbil ka'bah. Satu pagi baginda Rasul menjumpai sahabat yang lagi duduk, didatangi Nabi, girangnya luar biasa. Jangankan datang kelihatan badannya, baru aromanya doang, baru bayangannya doang, sahabat udah grogi baru girang. Rasul datang. Rasul datang. Gitu kira-kira. Saking girangnya. Beda dengan kedatangan kita lagi kumpul nih, temen yang rese datang, apa kita bilang ya dia datang. Ya kacau nih. Ya Anjo datang. Bubar yuk. Ya Anjo datang, kacau urusan ini. Nabi kedatangannya ditunggu. Begitu datang baginda Rasul, sahabat girang. Bukan cuma datang, Nabi bertanya, kaifa asbahtum? Wahai sahabat-sahabatku, bagaimana kabar kalian pada pagi ini? Sahabat tambah girang, Pak. Dengar omongan Nabi, kebab omongan Nabi mah ilmu, omongan Nabi mah hujjah, omongan Nabi mah wahyu, betul. Beda sama omongan kita, ya. Orang udah gedeg banget dengan suara kita. Ya. Benci banget. Ember. Biarin aja dia mah beleduran. Udah maklum. Nanti kalau dia mati kita nyariin. Nanti kalau dia mati kita nyariin dia. Kagak ada si hancur nih, nggak seru gitu. Doain panjang umur dia sampai kiamat. Di kampung ini orang udah mati semua, dia kagak mati dari gue. Langak. Gares. Suwe lu ah. Hancur. Nah juga hancur-ancuran. Dari mana ya? Hancur. Habis ah. Pertanyaan Nabi, kaifa asbahtum? Wahai sahabat-sahabatku, bagaimana kabar kalian pada pagi ini? Sahabat menjawab, asbahna mu'minina billah. Ya Rasulullah, kami para sahabat dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apaan ini? Kan Pokari juga doyan kiai. Pokari, Sprite, teh pucuk, kumpulin dah di sini. Sahabat ditanya, kaifa asbahtum? Sahabat menjawab, asbahna mu'minina billah. Ya Rasulullah, kami beriman kepada Allah Subhanahu. Ini akhlak. Jangan akhlak Nabi, akhlak sahabat tadi kita belum sanggup. Halo? Ya. Halo? Iya. Bang RT Hasan udah saya tanya, Bang gimana kabarnya? Sehat ya. Cuma urusan lagi rungsep banget tuh, siapa yang nanya rungsep? Cuma nanya sehat doang. Galapan aja diceritain, kan gitu ya. Nabi nanya sahabat, bagaimana kabar kalian? Dia jawab, asbahna mu'minina billah. Kami dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu.
Mendengar kalimat ini, baginda Rasul bertanya lagi, wa ma alamatu imanikum, wahai sahabat-sahabatku, kalau kalian menyatakan iman kepada Allah, mana buktinya? Tunjukin alamatnya, mana karakter kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat menjawab, qalu nasbiru 'alal bala wa nashkuru 'alal raha wa ridha bil qada. Ya Rasulullah, kami beriman kepada Allah. Yang pertama, kami sabar dalam segala ujian. Yang kedua, kami semakin bersyukur ketika dilapangkan nikmat. Dan yang ketiga, kami ridho atas segala keputusan Allah. Mendengar kalimat tiga ini dari sahabat, Rasulullah bersumpah, demi Allah yang menjaga ini Ka'bah, aku bersumpah kalian adalah orang-orang beriman yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mafhumnya buat tuan rumah dan kita semua. Ya, pesan ini mafhum mukhalafahnya Nabi dengan sahabat, tapi buat kita orang-orang yang punya dasar beriman, disebut umat yang baik. Yang pertama, sabar ketika dalam ujian. Istri almarhum sabar, anak-anak sabar. Ya. Wa nashkuru 'ala raha, semakin bersyukur ketika dilapangkan nikmat. Wa ridho bil qada, memang sudah qadanya Allah sampai kepada ayah, sampai kepada almarhum. Udah, harus ridho, harus ikhlas, harus bersyukur kepada Allah Subhanahu. Kalau kita ada di posisi ini, maka kata Nabi, kalian adalah orang-orang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan istri dan anak menjadi orang yang sabar dan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, di dalam hadis kursi Allah berfirman, anallahu la ilaha illa ana, man lam yashkur ala ma'mani wa lam yashbir ala bala'i wa lam yarda bi qada'i falyattakhid rabban siwahi. Aku adalah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Siapa yang tidak mensyukuri atas nikmat-nikmatku, kalau tidak sabar atas segala ujianku, kalau tidak ridho atas segala qadaku, silahkan kamu cari aku. Apa Tuhan selain aku? Ada Tuhan selain Allah buat kita? Nah, oleh karena itu, ibu ya dan keluarga yang ditinggalkan, sabar, ridho ya. Udah, setelah ini terus berikan hadiah ayah, berikan hadiah kepada suami yang sudah meninggal dunia, sholawat, istighfar, bacaan Quran dan sodakoh. Apalagi sodakoh ya. Sayyidina Ali dipanggil sama Nabi, ya Ali kesini, kamu bersedekah buat orang yang mati di antara kamu. Kenapa? Kata Nabi, Allah akan berwakil kepada malaikat untuk membawa sedekah kamu, diantarkan kepada si fulan atau fulanah. Kemudian si fulan dan si fulanah ini gembiranya melebihi dapat hadiah ketika di bumi. Sebagai bentuk gembiranya orang yang disedekahkan ini, Allahumma gfir liman nawwara qabrana wa basyirhum bil jannah. Nah ini tadi. Jadi orang yang disedekahkan itu, sedekahnya dibawa sama malaikat atas berwakilnya Allah kepada malaikat, disampaikan kepada abah kita, disampaikan kepada umi kita, disampaikan kepada suami kita. Nah kemudian mereka ini bergembira, bahkan digambarkan di dalam hujah, gembiranya melebihi ketika kita dapat hadiah masih hidup. Sebagai bentuk gembiranya, ruhnya orang-orang yang mati mendoakan buat mereka yang bersedekah. Amin. Allahumma gfir, ya Allah maafkan liman nawwara qabrana, orang yang telah membuat cahaya kuburanku, wa basyirhum bil jannah, dan gembirakan mereka dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini buat semua nih ya. Bapak udah mati, emak udah mati, kita masih bisa ngasih hado, kita masih bisa ngasih hadiah. Yang penting apa? Adalah bentuk sedekah. Mudah-mudahan makanan minuman dari malam pertama sampai hari ini pun bentuk sedekah yang diberikan oleh ahli bait atau oleh ahli mayit. Nah, ini merupakan sedekahnya. Mudah-mudahan beliau diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, alamat mati ada 3. Ini udah sering saya sampaikan. Alamat mati ada 3. Yang pertama tidur, yang kedua meninggal dunia, yang ketiga mati hati. Kata ulama, alamat kematian pertama tidur. Bahkan ada ulama yang hanya memotong sebagian. Al-naum nisful maut katanya. Nah tidur itu mati. Yang bengis sama ngerokok lagi tidur mah mati rokoknya.
Ada yang lagi tidur merokok baik. Yang gila kali. Yang gila nyalo lagi tidur berhenti. Bener nggak? Iya. Gitu. Ntar tidur nih, lep aja. Kita nggak pernah ngebayangin kemana roh kita, kan gitu. Apa dia angkep-angkep di kolong, apa dia ngeratak di dapur lapar, apa dia ke sono ke kuburan nyari tempat, atau rohnya rada genit nyari janda kurang denok. Loh, kita nggak pernah tuh ya, begitu lep tidur udah nggak mikirin kondangan ya bu, udah ya selesai semua. Begitu kedengaran dari masjid, as-salatu wassalamu alaik, tidur. tek aja sadar lagi, alhamdulillah. Hancur doang yang bangun. Begitu as-salatu wassalam, tahu-tahu sadar lagi, alhamdulillah. Tuh. Kan ada yang begitu as-salatu wassalamu alaik, nggak dengar. As-salatu khairun minan naum, kagak denger. Jam 6 lewat, jam 7 nggak bangun, sampai jam 9 kagak bangun. Kata bininya, dia mau suka kesiangan. Setengah 10 kagak bangun, mati. Ya, makanya ketika kita tidur bangun kita ucapin alhamdulillahilladzi ahyana amatana mati. Makanya tidur jangan asal gubrak, nyoduk dulu, mulai belonjornya pala belah belor, kaki belah bekidul, taruh lambung kanan sebelah kanan kayak gelandak gitu. Gitu mula-mulanya. Perkara kemudian bini nolek gurubak lagi mah biarin amat. Man mula-mulanya begitu. Awas sudah hadiah sama Rasulullah. Ya, orang tua udah mati bacain Fatihah, baca Al-Ikhlas, mau jatain ayat kursi, sholawat, ya baru dah bismillah Allahumma ahya. Apa doanya? Itu kan ya? Bismillah Allahumma ahya wa bismillah. Mudah-mudahan begitu tarhim, begitu jam 3 bangun lagi, roh datang lagi, insya Allah. Nah ini ada alamat yang pertama adalah kematian adalah tidur. Yang kedua adalah meninggalkan dunia. Ente gede banget sama mati, ente nggak percaya sama mati, datang dia. Memang kata Nabi ada 2 yang paling kagak didemenin sama orang ya. Dalam hadis begitu. Satu kematian. Ya. Kita nggak yakin adanya kematian, kita nggak percaya sekalipun begitu misalnya, tetap datang dia. Al mautu haqqun, selesai dah. Kematian, kebenaran yang tidak bisa ditunda, kebenaran yang tidak bisa ditawar-tawar, kebenaran yang tidak bisa dibayar. Wadada jaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nah, yang pertama itu meninggal dunia. Ya, kalau Bapak Anggi 7 hari yang lalu, nah ini yang di rumah seberang tinggal nunggu giliran dia. Nah, di tenda depan tinggal nunggu giliran. Ini yang duduk semua tinggal nunggu giliran, yang diri mah belakangan. Besok kali. Ya ketiga. Trompet dasar. Nih, saudara ya. Kemudian meninggal dunia. Nah, kalau udah meninggalkan dunia, ya nggak ada lagi yang bisa menemani kita kecuali amal ibadah kita. Ya. Oleh karena itu, ayo bareng-bareng gitu. Mumpung masih hidup, kita banyakin amal kita untuk persiapan kematian gitu.
Nah, di antaranya adalah persaksian baik bagi kita atas orang yang hidup, atas orang yang hidup ketika kita mati adalah itu menjadi kebaikan. Nah, yuk bareng-bareng kita nata hidup kita baik ritualnya maupun sosialnya supaya nanti begitu meninggal dunia orang kagak keseksa sama amalan kita. Kata Amil, kata Imam, saksikan bahwa almarhum adalah min ahlil khair, gitu ya. Kita jawab kan khair, emang dia ahli sholat, rajin, bertetangganya bagus, sama keluarga juga bagus, ya enggak? Murah orangnya, kerja bakti juga rajin, kalau kagak datang juga dia mengirim gemblong 2 baskom, sama magnum 20 bungkus. Nah kita khair, kita bilang, betul nggak? Tapi ketika Habib bilang saksikan min ahlil khair, tapi gimana ya? Brengsek kan dia ini. Kalau main gaple, subuh baru bangun. Jam 4 mau pulang. Sama laki galak, sama bini galak, itu kan misalnya. Ya, kalau kerja bakti encok. Nah kita bagaimana mau bilang khair, Bib? Jadi kita keseksa nih mati kan? Nah, kita ingin ya ketika orang dibilang saksikan beliau orang baik, kita bilang baik, gitu kan? Sesuai dengan apa yang kita saksikan. Nah, mudah-mudahan yang hidup di tempat ini dalam rangka membangun kebaikan. Amin. Yang terakhir, alamat mati adalah mati hati. Ini yang paling bahaya kata ulama. Tidur kagak bangun lagi, ya nggak apa-apa. Mati dunia emang udah haknya. Yang bahaya mati hati. Halo, belum mati udah disumpahin mati. Diumumin mati, orang jawabnya alhamdulillah, mati juga dia. Kita lagi nungguin kapan dia mati, ribet banget di kampung ada dia. Nah, kita pengennya orang mati kita menangis, kita mati orang menangis karena kebaikan kita. Nah ini mah belum mati udah disumpahin mati, karena matinya hati. Ritualnya nggak jalan, sosialnya nggak jalan, yang ada brengsek doang kan begitu ya. Halo. Nah kalau ngambil barang orang, ngambil ayam orang diambil pengki-pengki ini sih brengsek gitu ya. Ya katanya punya ayam pengkinya jangan diangkat, apa pengki-pengkinya diangkat. Nah inilah mudah-mudahan ya kita doakan almarhum orang baik ya, diterima amal ibadahnya, dimaafkan kealpaan dan kesalahannya, dan semoga yang ditinggalkan juga diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya mohon izin ya langsung cabut, langsung berangkat.